Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Perkenalkan, saya Tri Nirmala Ningrum, biasa disapa Rini. Saya pernah ke Gunung Padang waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Menjelang saya melakukan perjalanan, kan waktu itu saya membuat ekspedisi Palu Koro. Jadi kami menyusuri sesar Palu Koro gitu ya. Di mana kami juga menemukan hampir mirip dengan Gunung Padang. Jadi peninggalan situs yang sampai ribuan gitu, 1450 situs kalau nggak salah, yang ada di lembah Bada, Napu, satu lagi Bada, Napu, dan Besoang gitu ya. Itu hampir mirip dengan yang ada di Gunung Padang, karena hampir mirip dengan Gunung Padang sehingga saya datang ke sana gitu ya. Terus terang waktu saya sampai di puncak gitu ya, di puncaknya tuh saya merasakan seperti gaung yang berbeda gitu ya. Kalau di dalam kayak suara berdengung gitu yang cukup berdengung tapi lembut sekali suaranya. Seperti itu. Nah, kemudian memang saya dapat cerita bahwa biasanya kalau malam suka terang, kalau misalnya ibu mau bermalam di sini gitu ya. Saya diminta untuk melihat terang gitu ya. Itu menurut yang guide yang mengantarkan saya. Waktu kami ke Gunung Padang gitu ya, kami melihat, jadi sebelum masuk ke Gunung Padang itu ada sebuah stasiun yang di situ dipasang gitu. Jadi stasiun ini tidak digunakan lagi karena hancur karena gempa. Nah, saya membayangkannya kemungkinan gitu ya, Gunung Padang itu mungkin gitu ya, dia juga hancur karena gempa. Karena kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman geologi di sini, itu jalur sesar Cimandiri kalau nggak salah dari saya. Jadi memang waktu naik ke atas itu seperti ada gaung yang lembut gitu ya Mbak ya. Saya juga nggak paham ininya ya, tapi memang agak berbeda pada saat saya naik ke atas gitu ya. Nah, kalau kemudian saya pernah juga berdiskusi gitu, ada salah satu geolog itu saya tanyakan, jawabannya dia adalah mungkin di Gunung Padang itu adalah titik gravitasi, sehingga gaungnya jadi berbeda. Suara yang didapat tuh seperti berbeda gitu, seperti lembut sekali suaranya. Nah, setelah itu gitu ya, saya melakukan riset sebenarnya di Banten. Saya menemukan di Banten bahwa ada sambung, bukan sambung, tapi mereka menyebutnya urat Gunung Kendeng. Urat Gunung Kendeng itu adalah kami menyimpulkannya menjadi sebuah sesar gitu ya, sesar aktif yang memanjang dari wilayah Banten sampai ke wilayah Jawa Timur. Nah, menurut cerita orang-orang di Banten gitu ya, diyakini bahwa urat kendeng yang cukup kuat itu ada di wilayah Cianjur, Sukabumi, yang kemudian dia menyimpulkannya sebagai Gunung Padang. Nah, menurut cerita, kita menyebutnya Abah gitu ya, Abah. Jadi di urat Gunung Kendeng itu ada titik-titik tertentu gitu di mana bangsa Indonesia itu memiliki kekuatan gitu. Tapi suatu saat itu akan kalau orang bilang menagih janji gitu, karena bumi itu kan selalu, alam itu, semesta itu selalu berputar gitu ya, selalu berputar, kemudian sampai pada waktunya itu akan terjadi lagi. Nah, mereka menyimpulkannya sebagai sebuah bencana. Tagih janjinya itu adalah sebuah bencana, dan itu adalah untuk keseimbangan. Nah, dari perjalanan saya ke Palu Koro, kemudian Gunung Padang, dan di Banten gitu ya, saya menemukan kesimpulannya gitu ya, bahwa setiap situs yang saya temukan selalu mendekati dengan sumber-sumber daya alam. Sungai, kemudian sumber daya alam panas bumi, kemudian ada juga emas gitu ya. Jadi kelihatannya gitu ya, orang-orang di masa lalu gitu ya, di
di masa lalu itu punya kemampuan yang memang mungkin gitu ya jauh lebih baik dari kita, jauh lebih arif gitu ya daripada kita gitu, bagaimana mereka mengelola lingkungannya. Seperti di Lembah Bada gitu ya, kami melihat itu kayak padang savana indah sekali gitu ya. Saya membayangkan itu batu-batunya dari mana gitu, karena menurut geolog pada saat kami melakukan perjalanan gitu, dia menjelaskan bahwa batu ini nggak ada di daerah situ, padahal itu batu-batu yang cukup besar gitu ya. Nah itu dibawanya dengan cara yang seperti apa gitu. Kemudian juga saya sering juga menonton BBC gitu ya, dokumenter BBC yang dilakukan oleh Albert Lin. Nah Albert Lin itu bisa dengan teknologinya gitu ya, dengan teknologi canggihnya tuh dia bisa melakukan ini ulang. Kalau kesimpulan kami gitu ya, jadi semua situs yang kita temui waktu itu di Palu gitu ya, bahwa situs-situs itu jadi peninggalan situs tuh mendekati sumber daya alam, jadi sungai gitu ya, jadi wilayah itu selalu dilewati oleh sungai-sungai, kemudian juga subur, wilayah-wilayah yang subur, kemudian juga sumber daya alam yang lain seperti panas bumi, kemudian juga mungkin emas gitu ya. Nah, dan itu mungkin juga menjadi salah satu pilihan dari para leluhur kita ketika mereka menentukan tempat itu, mereka sudah memperhitungkan itu pasti. Saya pikir begitu ya Mbak. Ada kelebihan dari tempat itu pasti, baik secara itu keilmuan maupun tidak gitu. Ya betul, seperti juga di Matano itu kan juga ada peradaban yang hancur yang masuk ke dasar danau gitu ya, itu juga kan wilayahnya juga dilalui oleh sesar dan itu ternyata penghasil besi gitu ya di zaman dulu gitu, bukan di Luwu tapi justru sebenarnya di Matano gitu. Matano. Pandai besinya. Iya. Bahkan Majapahit, Raja Majapahit kalau nggak salah pernah memesan gitu ya dari kerajaan Luwu, padahal yang membuatnya itu justru dari Matano. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.